Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resti. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7, yaitu bab 1 tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatif. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita mengingat dulu pelajaran waktu SD, yaitu ada bilangan asli. Bilangan asli itu yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Itu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus ada lagi bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Dimulainya dari angka 2. 2, 3, 5, 7. Apakah 9 termasuk bilangan prima? Itu bukan. Kenapa bukan? Karena dia bisa dibagi 3. Jadi bisa dibagi oleh bilangan lain. Dan seterusnya. Ada juga bilangan genap. Bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan terakhir itu ada bilangan ganjil. Ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Contohnya bilangan bulat itu dari negatif ya. Misalkan di sini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada garis bilangannya. Garis bilangan khusus untuk bilangan bulat. Dimulai dari angka min 1 ini ke kiri itu bilangan negatif. Kalau dari 0 ke kanan itu cacah ya, itu dari mulai angkanya ya. Kalau misalkan dari angka 1 ke kanan itu positif. Oke, ini contoh soal cerita ya. Sepanjang Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 5 derajat Celcius di atas titik buku. Titik bukunya itu 0 derajat. Sedangkan malam ini turun hingga 5 derajat di bawah titik beku. Nah, kalau misalkan di garis bilangan, di sini kan bisa mencapai 5 derajat Celcius di atas titik beku. Titik bekunya kan ini 0 derajat, berarti di atasnya itu berarti dia positif ya. Makanya titik bekunya itu berarti kalau misalkan di atas itu positif. Nah, sedangkan malam ini turun hingga 5 derajat di bawah titik beku, berarti 5 derajat di bawah titik beku, berarti di bawah 0 ini 1, 2, 3, 4, 5, jadi minus 5. Jadi kalau di bawah titik beku itu minus 5. Oke, sekarang kita membandingkan bilangan bulat ya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu bilangan negatif. Bilangan negatif itu semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Kalau misalkan bilangan positif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar. Contohnya ini nomor 1. Lihat di sini, kedua-duanya bilangan negatif. Ini min 50, titik-titik min 30. Ingat, kalau bilangan negatif itu semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Lihat di sini, angkanya yang besar yang 50 apa 30? Ini kan yang 50, berarti nilainya semakin kecil. Berarti min 50 lebih kecil daripada min 30. Sekarang yang nomor 2. Ini dua-duanya bilangan negatif. Ya, yang pertama ini min 547.578. Yang satunya lagi min 595.326. Lihat di sini, kan dua-duanya bilangannya negatif. Berarti mana yang lebih besar angkanya? Ini kan yang lebih besar angkanya ini. Berarti min 547.578 lebih besar daripada min 595.326. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini ada contoh soal cerita.
Mia mempunyai boneka 3, lalu nenek memberikan 4 boneka kepada Mia. Berapa jumlah boneka Mia? Kalau misalkan dihitung secara biasa, itu kan Mia mempunyai 3 boneka. Nenek memberikan 4 boneka. Jadi kan totalnya 3 ditambah 4, 7 ya. Jadi boneka Mia yang Mia punyai jadi 7. Nah, sekarang gimana kalau menggunakan garis bilangan? Ya. Mia asalnya mempunyai 3 boneka. Kan asalnya Mia mempunyai 3 boneka ya. Dari sini berarti 1, 2, 3. Ya, berarti Mia mempunyai boneka 3. Nenek memberikan boneka kepada Mia itu sebanyak 4. Berarti ditambahin lagi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi total boneka yang Mia punya itu ada 7. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini min 175 dikurangi min 20. Kalau misalkan tandanya ada 2 di tengah-tengah seperti ini, tandanya berarti harus dikalikan dulu ya. Nih, misalkan kalau misalkan negatif, ketemu negatif atau dikali negatif, hasilnya positif. Kalau misalkan positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nah, sekarang yang ini tidak dirubah, kita pindahkan dulu min 175. Min 175. Lihat ini tandanya. Kan tandanya ada 2. Ini kan negatif, negatif. Berarti negatif dikali negatif berarti dia jadi positif. Jadi positif 20. Nah, sekarang negatif 175 ditambah 20. Negatif itu misalkan kita hutang ya. Ini hutang. Kalau misalkan positif itu misalkan bayar. Nah, kita punya hutang 175 ya. Baru dibayar 20. Berarti kita masih punya hutang. Berarti hutangnya tinggal kurangi aja 175 baru dibayar 20. Ya, jadi 155. Berarti hutangnya 155. Negatif 155. Contohnya ini 30 ditambah min 5. 30-nya itu sebagai A dan min 5-nya itu sebagai B ya. Berarti kita balik B ditambah A. Berarti min 5 ditambah 30. Ini A, ini B. Ini B, ini A ya. Nah, sekarang ini tandanya ada 2. Ada positif, ada negatif. Berarti tandanya dikalikan dulu. Positif dikali negatif. Berarti hasilnya negatif. 30 dikurangi 5. 30 dikurangi 5 itu hasilnya 25. Nah, sekarang kita kerjakan yang bagian ini. Min 5 ditambah 30. Lihat di sini tanda yang tengahnya ada 1. Berarti tinggal disalin dulu aja. Min 5 tambah 30. Sama dengan, sekarang hutang 5 ya. Kita masih ingat kalau misalkan negatif itu adalah hutang, kalau positif itu bayar. Kita hutang 5 ya, hutang 5. Misalkan ke warung hutang 5, tapi uang kita itu 30. Ya, berarti kembalian ya, kembaliannya itu adalah 25. Ini angkanya sama. Berarti sifat penjumlahan itu bisa komutatif ya, bisa pertukaran. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, pengelompokan ini tidak berlaku di pengulangan ya, hanya berlaku di penjumlahan. Ini bentuk umumnya A ditambah B, ini dalam kurung ya, berarti harus dikerjakan dulu yang dalam kurung. Ditambah C itu bisa dibalik, jadi si A-nya dipisah, terus ditambah B ditambah C. Ini misalkan contohnya 7 ditambah 3 ditambah 5. Ini sebagai A, ini B, ini C. Nah, sekarang kita yang sampingnya, A-nya berarti 7, ditambah B-nya 3, ditambah C-nya 5. Kita kerjakan dulu yang bagian kiri. Ini kan dalam kurung, berarti dikerjakan dulu yang terlebih dahulu di dalam kurung. 7 ditambah 3, 10, ditambah 5.
10 ditambah 5 itu 15. Sekarang kita kerjakan yang bagian kanan. Ini kan 7. 7-nya berarti simpan dulu ya, karena dia tidak ada dalam kurung. Sekarang yang dalam kurung dulu. 3 ditambah 5, 8. 7 ditambah 8 itu 15. Hasilnya sama. Berarti berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan, tapi tidak berlaku untuk pengurangan. Sifat yang ketiga yaitu sifat tertutup. Jadi bilangan bulat ditambah bilangan bulat itu hasilnya pasti bilangan bulat. Contohnya misalkan min 5 ditambah 3. Ini kan min 5 itu kan negatif, bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Ditambah 3. 3 itu juga bilangan bulat. Berarti kita jumlahkan. Hutang 5 dibayar 3. Berarti sisa hutangnya 2. Ini juga negatif 2 itu adalah bilangan bulat. Nah, sekarang bilangan bulat dikurangi bilangan bulat. Hasilnya bilangan bulat. Misalkan 5 dikurangi 2. Ini kan 5 bilangan bulat positif. Dikurangi 2. 2 juga bilangan bulat positif. 5 dikurangi 2 itu hasilnya 3. 3 termasuk bilangan bulat positif. Sekian video hari ini untuk pembahasan bilangan bulat. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Jika kalian suka video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.